Shalom teman-teman PTS. Waduh, senang sekali hari ini kita bisa beribadah dan ketemu lagi dalam persekutuan PTS. Lause sudah kangen sekali sama kalian dan Lause berdoa selalu supaya kita secepatnya bisa bertemu ya. Oke, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Lause ingin ngajak kita berdoa dulu sehingga kita siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk ketemu dan kami beribadah bersama-sama. Kami sang mengucap syukur untuk anugerah ini. Ini adalah satu anugerah yang besar dari Tuhan sehingga kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan. Tuhan, berbicara kepada kami. Engkau juga tolong supaya hamba-Mu bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Dan Tuhan juga kami mohonkan supaya berikan kami keberanian dan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Teman-teman, gereja kita minggu-minggu lalu itu punya satu kebiasaan, yaitu memperingati setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu doa 10 hari. Doa 10 hari adalah mengenang apa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menantikan pemberian Roh Kudus kepada dia lewat berdoa selama 10 hari. Nah, gereja kita biasa mengenang hal itu dan kita lakukan secara rutin doa 10 hari. Saya tidak tahu teman-teman PTS mengikuti apa tidak. Kalau teman-teman PTS mengikuti, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa sekarang sangat luar biasa? Kayak kita membahas selama 10 hari itu, kita membahas adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah teman-teman, kita yang percaya kepada Yesus, kita harus juga percaya Yesus akan datang kedua kalinya. Yesus datang pertama kali sebagai bayi di Yerusalem, ya, di Bethlehem. Dia lahir sebagai manusia, dia Allah menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menegakkan kerajaannya di atas bumi ini, dan supaya orang-orang percaya kepadanya diselamatkan. Setelah diselamatkan akan dibawa ke surga, kerajaan surganya. Nah teman-teman, setelah Yesus datang pertama kali menyelesaikan semua tugasnya dengan mati, bangkit, kemudian terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, kok pergi dan datang lagi? Iya, dengan tujuan dia pergi menyiapkan tempat untuk kita, dan dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita melanjutkan misinya, yaitu pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Satu kali dia akan datang, kemudian ketika dia datang, dia akan menjemput kita orang yang percaya kepada dia. Nah, hari ini secara khusus Lause ingin memberikan satu tema kepada kita, yaitu cara menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. Surat Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal keempat ayat 7 sampai ayat ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara dengan
Sebagai orang yang mempunyai firman Allah, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat-ayat barusan kita baca ini ditulis oleh Petrus mengingatkan jemaat Tuhan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dekat. Nah, kalau kita waktu mengikuti doa 10 hari, kita melihat ternyata ada tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Adanya kelaparan, adanya perang, adanya nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya. Memang sepanjang sejarah kehidupan manusia terjadi hal-hal yang seperti kayak gitu. Nah, teman-teman, bagi kita sebagai anak muda, kita siap ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi kalau orang yang tidak siap kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, maka dia akan ketinggalan. Ketinggalan dalam pengertian apa? Ketinggalan tidak akan dijemput oleh Tuhan Yesus ke surga. Nah, oleh sebab itu hari ini hal ini adalah sangat penting untuk dibicarakan kepada kita, khususnya anak-anak PTS, supaya kita siap. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan bersama, berjumpa dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus selamanya. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah yang harus kita nanti-nantikan. Ini adalah pengharapan kita. Pengharapan orang percaya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tapi waktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bukan hanya kita duduk diam, bukan hanya kita main game, bukan hanya kita jalan-jalan, bukan kita makan-makan begitu saja. Oh enggak, kalau seperti kayak gitu bukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya main game, isi waktu kita, kerjain PR, sekolah, begitu saja. Tidak. Tapi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, nah ayat-ayat yang barusan kita baca memberikan awasan kepada kita bagaimana caranya. Yang pertama, sangat jelas Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama adalah menguasai diri. Menguasai diri supaya kita bisa tenang dan berdoa. Nah, teman-teman, ayat ini sangat penting sekali. Menguasai diri itu sangat penting. Kesusahan semakin banyak. Nah, COVID-19 ini aja sudah menyebabkan banyak sekali orang yang panik. Bukan hanya panik, orang meninggal juga sangat banyak sekali. Kita dengar berita dulu waktu pertama kali ada COVID terjadi di Wuhan, di Tiongkok sana. Waduh, orang panik, akhirnya meninggal. Ada yang berusaha memberi barang-barang keperluan sehari-hari. Nah, akhirnya tidak tenang. Nah, teman-teman, sangat penting sekali kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang. Kesulitan akan semakin banyak. Menjadi persoalannya, apakah kita tenang di dalam Tuhan atau tidak. Nah, untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada salah satu tanda yang sangat jelas, yaitu semakin sulitnya kehidupan ini. Ketika kehidupan yang semakin sulit, maka harusnya kita semakin tenang di dalam Tuhan. Kok bisa begitu? Karena kita tahu di dalam Tuhanlah ada kekuatan untuk kita. Nah, teman-teman, sama seperti kita ketika ulangan atau ujian. Nah, waktu sekolah, kalau kita tidak tenang, kita bimbang, kita ragu, kita tidak tahu, maka kita akan semakin sulit untuk belajar. Coba ketika kita tenangkan hati, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa, maka ketenangan itu akan memberikan nilai plus kepada kita mengerjakan soal dengan baik. Yang pertama, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus ada tenang dan berdoa. Kuasai diri,
tenang, kuasai diri supaya kita bisa tenang dan berdoa. Penguasaan diri itu sangat penting. Teman-teman anak pemuda atau remaja atau PTS, saya melihat, maafkan saya, kadang-kadang kita sulit sekali mengontrol diri atau menguasai diri. Contohnya kalau kita ketagihan game, kita main game melulu, kita tidur seenaknya, bangun seenaknya, waduh, tidak menguasai diri, marah yang sangat besar, tidak menguasai diri. Ketika kita tidak menguasai diri, maka kita sendiri akan rugi. Ada satu cerita tentang seorang pangeran perang yang luar biasa. Kalau tidak salah dari Mongol itu, Immanuel Khan atau siapa namanya. Dia satu kali dia pergi berperang di mana saja menang, tapi dia sulit mengontrol diri, emosinya sendiri. Nah, satu kali dia ingin minum, tiba-tiba waktu dia ingin minum, burungnya, dia punya burung elang kesayangan, pukul minumannya. Waduh, dia marah sekali. Dia bilang sama elangnya, jangan ganggu saya mau minum. Dia ambil lagi dengan mangkok mau minum, ternyata elangnya pukul lagi. Dia marah, dia ambil pisau, kemudian dia potong elangnya. Waktu dia potong elangnya mati. Dan waktu itu dia mau minum lagi, tahu-taunya dia belum sempat minum, dia lihat minumannya mengandung racun. Ternyata elangnya ingin kasih tahu jangan minum, ada racun, tapi karena dia tidak bisa menguasai diri, hanya elangnya malah dibunuh. Akhirnya dia perkataannya sangat terkenal, kita bisa mengalahkan banyak sekali musuh, tapi musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Nah, kita bisa menguasai diri. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita bisa menguasai diri supaya kita tidak terjebak dengan dosa, terjebak dengan nafsu, terjebak dengan kebiasaan buruk. Kuasai diri dan berani tolak dosa dan lakukan yang benar. Itu namanya menguasai diri. Yang kedua, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita juga harus mengembangkan hidup kasih. Mengembangkan hidup kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ada ayat di Matius berkata, di akhir zaman kasih orang itu akan semakin pudar atau semakin hilang. Coba perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Orang semakin hari semakin egois, maunya menang sendiri, makan sendiri ya, mau berbagi sangat jarang sekali. Kemudian kalau mau lakukan apa saja maunya menang dirinya sendiri. Pemuda, remaja, PTS kadang-kadang hanya mau diperhatikan dirinya sendiri, dirinya mau menjadi pusat perhatian. Nah teman-teman, ayat ini berkata kepada kita, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita mengembangkan yang kedua, ada kembangkan mengasihi. Mengasihi orang lain. Mengasihi bukan hidup hanya berpusat kepada diri kita. Aduh saya yang paling menderita, aduh saya yang paling sulit, saya yang harus menjaga, yang harus diperhatikan. Oh bukan, sekarang kita mengembangkan kasih. Kasih itu selalu berbicara tertuju kepada orang lain. Nah kasih ini sangat penting ya teman-teman. Kasih yang sangat penting adalah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita lakukan sesuatu untuk manusia, maka kita akan kecewa. Contohnya lah, saya berbuat baik kepada si Anu tidak pernah balas kebaikan saya, maka saya akan kecewa, saya akan bosan untuk mengasihi. Tapi ketika saya mengasihi untuk Tuhan, maka saya tidak akan kecewa, karena saya tahu Tuhan yang membalas, bukan si Anu yang akan membalas. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai remaja. Yuk kita keluar dari diri kita sendiri, kita mengasihi. Kita lihat keluar orang-orang begitu banyak memerlukan pertolongan kita. Bahkan ayat yang ke-9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kasih tumpangan sama orang bukan gampang. Kasih tumpangan dalam pengertian di sini menolong orang yang kita tidak tahu. Waduh, dengan tidak bersungut-sungut. Nah teman-teman, mari kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kembangkan kehidupan kasih, mengasihi. Bukan hanya mengasihi pacar, bukan hanya pacaran, sarangeo seperti film Korea, bukan. Tapi kita mengasihi semua orang. Teman-teman, ketika kita bisa mengasihi, sebenarnya kita sedang mengasihi Tuhan. Tuhan yang akan membalas semua
semua yang telah kita lakukan. Nah teman-teman, ingatkan baik-baik ya. Hidupmu bukan hanya untuk dirimu, tapi hidupmu adalah untuk orang lain. Tuhan ciptakan segala sesuatu dunia ini bukan untuk diri sendiri, bukan. Kalau saya kasih contoh, pohon berbuah. Pohon berbuah bukan untuk pohon itu sendiri, tapi untuk orang lain bisa nikmati. Contoh, saya ambil buahnya dan saya makan. Pohon tidak makan buahnya sendiri, tidak. Dari dalam kehidupan ini, dari pohon sendiri kita bisa lihat hidup harus berbagi dengan orang lain. Matahari memancarkan sinarnya. Kalau matahari tidak memancarkan sinarnya, bukan matahari, mata buta namanya. Mata air memancarkan air. Kalau mata air tidak memancarkan air, itu namanya lubang kosong. Nah teman-teman, dalam kehidupan kita juga seperti kayak gitu, yang bisa memancarkan kasih, mengasihi orang lain tanpa sungut-sungut, walaupun dia menjengkelkan kah, walaupun dia melukai kita kah, walaupun dia tidak menyenangkan kita harus mengasihi. Nah yang ketiga, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus adalah layani Tuhan ya. Layani. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita sudah diberikan yang terbaik oleh Allah. Allah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita lakukan untuk melayani orang lain. Kamu yang pintar main musiklah sungguh-sungguh. Kamu yang bisa nyanyi, jadilah pemimpin pujian yang baik ya. Nah ada satu cerita, ini kisah nyata. Satu orang setelah dia bertobat, dia ingin sekali melayani, tapi dia sangat terbatas. Pertama, dia terbatasnya karena dia cacat. Jadi cacatnya itu adalah dia ngomong tidak jelas. Contohnya kalau dia mau bilang saya, dia akan berkata saya. Jadi sangat terbatas sekali. Jadi kalau suruh dia pimpin pujian, ya pasti tidak bisa. Kalau dia bilang mari kita memuji Tuhan, ya terlambat ya. Gerakannya juga kacau gitu ya, agak kacau. Nah teman-teman, dia suka sekali melayani, tapi apa yang bisa dilakukan? Dia terpikir satu pelayanan yang bisa dia lakukan, yaitu dia cuci toilet. Nah, kalau cuci toilet tidak usah ngomong, ya nggak usah, dia cuci toilet. Toilet yang dia cuci toilet gereja. Tiap hari Sabtu dia datang ke gereja, dia minta izin untuk cuci toilet. Pendeta izinkan dia cuci toilet. Itu menjadi berkat luar biasa loh teman-teman. Ketika orang datang ke gereja dalam keadaan sulit, susah, kemudian masuk toilet, jadi senang. Kenapa? Toiletnya wangi, bersih. Nah, si cacat ini sudah melayani apa yang dia bisa lakukan. Teman-teman juga harus begitu. Layanilah apa yang kamu bisa. Yuk kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara menguasai diri. Tolak dosa, lakukan yang baik. Yang kedua, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, layani apa yang bisa kamu lakukan. Layanilah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kan Tuhan sudah berbicara kepada kami hari ini untuk kami siapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menguasai diri, tolong kami supaya kami bisa mengasihi, dan tolong kami supaya kami bisa melayani. Mampukan kami senantiasa rindu kedatangan Tuhan, dan kami kedapatan tidak bercela ketika Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan firman Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu. Langsung sayang kamu. Tuhan Yesus sayang kamu. Dadah.